As the most capable 21st century security solution, the F-35 is a powerful force multiplier. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang menurut admin cukup greget nih bos. Jadi barat kata orang tumben-tumben ya kan? Kayak ada plot twistnya gitu. Jadi baru-baru ini, kemarin tepatnya 29 November 2024, Lockheed Martin tiba-tiba merilis video seperti iklan terkait produk-produk militer canggihnya, termasuk jet tempur F-35 yang ternyata videonya dirilis dengan mengandung bahasa Indonesia bos. Nah loh, cukup greget nih. Dimana di dalam video tersebut memang yang menonjol adalah F-35 bos. Tapi selain itu ternyata terdapat beberapa jenis alutsista di dalamnya. Nah lantas alutsista apa sajakah itu dalam videonya? Apakah ini mengandung plot twist? Apakah Mama Rika kini mau menawarkan jet tempur silumannya ke Indonesia? Bagaimana kalau kita hubung-hubungkan dengan kunjungan Pak Prabowo sebelumnya? Bagaimana pendapat Mimin selaku pengamat militer ece-ece alias abal-abal? Penasaran ulasannya? Cus, Markilas. Mari kita ulas berita lengkapnya satu persatu bosku. Nah, jadi perilisan video produk-produk militer Lockheed Martin berbahasa Indonesia ini pun sebenarnya cukup mengagetkan bos. Karena ya kayak tiba-tiba aja gitu ya kan. Dan jika kita lihat di media sosialnya di mana mereka mengupload video ini, dapat kalian lihat nih bos. Sebelumnya tidak ada video yang berbahasa Indonesia. Dan video terbaru yang mengandung bahasa Indonesia ini ternyata sudah ada 2 biji. Yang pertama dimulai sejak 2 hari lalu. Pada tanggal 28 kemarin terkait produk pesawat angkut jumbonya yaitu C-130J Super Hercules yang juga dibeli oleh Indonesia sebanyak 5 unit bos. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua dapat kalian lihat ini lebih greget lagi dengan bahasa Indonesia asli. Captionnya tertulis mengadopsi teknologi baru dengan lebih cepat untuk memenuhi permintaan pelanggan kami di masa depan. Dan isi video sepertinya adalah promosi dari alutsista canggihnya bos. Yaitu yang pertama video jet tempur siluman F-35 yang ditulis dengan subtitle bahasa Indonesia bos. Salah satunya ia katakan dalam video, F-35 terus memperkuat aliansi NATO. Dan dalam video terlihat F-35 pertama ini diberikan kepada negara berbendera merah putih terbalik. Putih merah maksudnya bos, yaitu Polandia. Dan kemudian katanya Yunani juga telah merangkumkan rencana untuk pengadaan F-35. Selain itu ditampilkan juga produk drone UAV Stalker. Kemudian juga ada helikopter canggih marinir Amerika yaitu VH-92. Kemudian ada sistem roket dan rudal HIMARS beserta amunisi-amunisinya. Dan lanjut ada rudal anti-tank Javelin dan juga pesawat C-130 Super Hercules. Nah, yang cukup menarik di sini dalam videonya ia membuatnya dengan bahasa Indonesia bos. Padahal nih video yang sama di channel YouTube-nya telah diupload sekitar 1 bulan lalu tapi dengan bahasa Inggris bos. Dan di sini ya sebenarnya menunjukkan sedikit plot twist gitu ya kan. Mengapa kok tiba-tiba ada video dengan menonjolkan F-35 dan mengandung bahasa Indonesia? Pertanyaannya kok mengapa nggak pakai bahasa sekutunya sendiri gitu ya kan? Seperti bahasa Jerman, bahasa Prancis, Polandia, bahasa Yunani yang jelas-jelas membeli produk-produk mereka. Nah, lantas bagaimanakah menurut Mimin? Oke, jadi jika kita lihat memang sepertinya ini adalah hal yang cukup baru bos. Dimana kemungkinan loh ya. Saat ini sepertinya mungkin sedang ada lobby Mama Rika mau menawarkan kembali jet tempur F-35-nya ke Indonesia. Apalagi seperti yang kalian tahu, Indonesia, Pak Prabowo dulu waktu jadi Menhan pernah menyatakan niatnya untuk memboyong F-35 bos. Dan baru-baru ini seperti yang kalian tahu, Pak Prabowo kemarin juga telah berkunjung ke beberapa negara termasuklah juga Amerika Serikat. Dan di Amerika Pak Prabowo pun gak cuma bertemu dengan Joe Biden doang bos. Tapi juga bertemu dengan anak buahnya yaitu salah satunya Menteri Pertahanan Amerika yaitu Mr. Lloyd J. Austin III. Dan Pak Prabowo pun juga teleponan dengan Donald Trump.
Dimana ya kalau dengan Menhan biasanya membahas terkait kerjasama pertahanan dan keamanan. Dan kalau sudah bahas itu pastinya ada bau-bau alutsista bos. Apalagi seperti yang kalian tahu dulu Pak Prabowo waktu jadi Menhan pernah terang-terangan menyatakan niatnya ingin membeli jet tempur siluman F-35. Namun akhirnya gagal karena satu dan lain hal. Nah, ini Pak Prabowo sudah menjadi presiden bos. Apakah Lockheed Martin Amerika akan coba masuk lagi nawarin F-35 ke Indonesia? Ataukah kebalikannya nih? Pak Prabowo yang lobi-lobi ke Amerika Serikat buat ambil ini jet tempur siluman? Nah, namun jangan senang dulu bos. Kita jangan terlalu ekspektasi tinggi dulu bos. Karena kalau memang benar ditawarin atau memang diizinin itu ada tandanya dari Amerika. Dan apa tandanya kalau misalnya kita sudah disetujui oleh Amerika? Nah, terkait hal ini admin sarankan ya kita jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi ya. Kalau dibeli ya aminin saja kalau kalian setuju. Dan perlu kalian ketahui, sebelum Amerika menjual suatu alutsista ke suatu negara, mereka biasanya akan rapat kongres bos dan mengeluarkan satu pernyataan resmi bahwa alutsista ini disetujui untuk diekspor ke suatu negara. Yang biasanya persetujuan ini pun akan dirilis atau diumumkan oleh DSCA, singkatan dari Defense Security Cooperation Agency. Dan seperti contohnya, di sini dapat kalian lihat DSCA. Nah, mereka akan ngeluarin yang namanya press release bos. Contoh, ini untuk F-15EX kemarin. Untuk Indonesia ya, mereka akan buat press release dengan detail seperti ini. Ditulisnya jumlah jet tempur F-15 yang bisa dibeli Indonesia. Kemudian detail-detail lainnya juga diungkap bos. Seperti jumlah mesin, jenis mesin, jumlah suku cadang, terus dilengkapi dengan sistem-sistem apa, alat dan kelengkapannya, paket pelatihan apa, dukungan dan lain-lain. Semua detailnya diungkap dalam press release DSCA ini. Nah, kalau udah keluar kayak gini untuk F-35, barulah nanti artinya kita memang benar-benar diizinkan untuk membeli ini jet tempur canggih. Setelah itu baru biasanya lanjut ke MOU. Misalnya nih ada MOU komitmen seperti F-15EX kemarin. Terus lain MOU, biasanya juga ada LOI bos, alias Letter of Interest. Dan kalau misalnya semua udah setuju, udah semua kelar negosiasi termasuk masalah teknis, administrasi dan lain-lain, barulah kayak Rafale kemarin bos. Kita dapat pendanaan, bayar DP, teken kontrak dan masuk kontrak efektif. Setelah itu barulah pesawat dirakit. Nah, itu tadi cuma gambaran umum bos. Tanda-tanda kalau misalnya memang kita Indonesia ditawari F-35 atau diizinkan sudah membeli ini F-35. Tapi ya, ini kan baru video iklan yang mengandung bahasa Indonesia bos. Jadi ya kita cukup sedikit turunkan ekspektasinya. Tapi nggak apa-apa berharap. Siapa tahu ya kan tiba-tiba keluar DSCA F-35. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.